Halo, selamat datang di video presentasi oleh kelompok 3 dengan mata kuliah Manajemen Merek oleh dosen pengampu Alexander Beni Pramudianto MSI. Nah, di video ini kita akan menjelaskan nih terkait teori pendekatan identitas. Tapi sebelum itu kita mau nanya dulu nih, pernah nggak sih kamu ngelihat keadaan kereta api Indonesia yang seperti ini? Atau bahkan kamu pernah nih mengalami langsung kereta api Indonesia yang seperti ini? Nah, ini adalah situasi kereta api Indonesia di tahun 1990-an hingga 2010 lalu. Regulasi, fasilitas, jadwal keberangkatan, hingga jadwal kedatangan pun itu sering banget nih dikeluhkan sama masyarakat zaman dulu karena sistemnya yang masih sangat tradisional. Terus, sekarang kayak gimana sih? Kayak gini, ini, dan ini. Terus, kok bisa berubah drastis banget? Ini ada kaitannya dengan teori pendekatan identitas yang akan kita bahas lebih lanjut nih. Jadi bukan hanya melulu nih soal layanan jasa aja, tapi ini pun berkaitan dengan korporat yang akan dibahas lebih lanjut nih di belakang. So, penasaran gimana teorinya? Simak video ini sampai habis ya. Sebelum jauh-jauh membahas soal pendekatan identitas organisasi, ada baiknya kita satuin pemahaman dulu dari apa sih itu merek? Secara sederhana, merek adalah nama, simbol, desain, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau membedakan dari kompetitornya. Dalam konteks identitas merek, mereka harus bisa mengekspresikan satu identitas yang terpadu dan koheren, baik secara internal atau eksternal dengan menggunakan identitas visual, budaya, serta perilaku perusahaan. Nah, selanjutnya, identitas merek didukung oleh 4 tema yang menjadi landasan teoritis, yaitu 1. Identitas korporat, 2. Identitas organisasi, 3. Citra, dan yang terakhir, reputasi. Lalu, dalam buku heading terdapat 2 kerangka penting yang perlu teman-teman ketahui untuk menyelaraskan keempat elemen tadi. Yang pertama, perangkat merek korporat. Perangkat merek korporat terdiri dari visi strategis, budaya organisasi, dan citra stakeholder. Kerangka ini dikembangkan oleh Hutz and Schultz di Harvard Business Review tahun 2001. Kerangka ini membahas pentingnya keselarasan untuk melihat apakah visi strategis dari top manajemen sejalan dengan permintaan konsumen, serta apakah terdapat dukungan karyawan untuk mengeksekusi visi strategis tersebut. Nah, kalau ada masalah pada salah satu aspek aja, maka pastinya akan berpengaruh ke aspek yang lain nih. Selanjutnya, kerangka yang kedua yaitu AC2ID. AC2ID ini terdiri dari actual, communicated, conceived, ideal, and desired yang dibuat oleh Ballmer and Gracers. Actual berarti identitas aktual, perilaku organisasi, dan realitas korporasi sehari-hari. Communicated artinya identitas merek diungkapkan melalui sumber komunikasi. Conceived mengacu pada citra dan reputasi perusahaan tentang bagaimana stakeholder memahami identitas merek. Ideal berarti posisi ideal dan optimal organisasi di pasar pada waktu tertentu. Terakhir, desired yang berarti tertanam dalam hati dan pikiran para pemimpin perusahaan. Nah, AC2ID ini diyakini bisa melemahkan identitas merek kalau nggak selaras loh. So, ini penting banget buat dipahamin. Nah, selanjutnya menurut heading dalam bukunya pada tahun 2009, terdapat 2 aliran utama penggunaan praktis dan penelitian dalam identitas konsep pemasaran, yaitu Visual Identity and Behavior Identity. Yang pertama, apa sih identitas visual? Ekspresi visual merupakan bagian penting dari identifikasi visual untuk membangun identitas sebagai kemajuan organisasi. Nah, dalam hal ini, komunikasi harus menjunjung ekspresi visual yang konsisten sambil tetap memastikan bahwa merek tersebut tetap modis dengan adaptasi terus-menerus terhadap perubahan yang muncul. Jadi, dalam hal ini, visual perusahaan ataupun organisasi tetap perlu nih untuk beradaptasi dengan situasi masa kini. Selanjutnya, identitas perilaku atau behavioral identity. Behavioral identity didasarkan pada pengalaman total perusahaan yang konsumen dapatkan melalui semua kontak yang dimiliki konsumen, baik dari website, sosial media, dan lain sebagainya. Hal ini berarti
Konsumen dapat menilai citra dari sebuah perusahaan melalui sosial media, baik press release, dan dalam menyikapi isu yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Nah, mungkin kalian penasaran, apa sih sebenarnya asumsi utama dari pendekatan identitas ini? Nah, asumsi utamanya adalah bahwa semua kegiatan pemasaran dan komunikasi harus terintegrasi, selaras, dan ditingkatkan dari tingkat yang berfokus pada produk dan taktis ke tingkat korporat yang lebih strategis. Hal ini berarti dalam melakukan pendekatan identitas diperlukan kolaborasi yang utuh, holistik, dan menyeluruh antara semua lini dalam departemen perusahaan. Jadi nggak bisa tuh cuma satu bagian doang. Nah, hal penting yang perlu teman-teman ketahui juga adalah tentang dasar pencitraan merek produk dan perusahaan. Jadi, kalau pencitraan merek produk itu didasarkan pada jangka pendek, sedangkan pencitraan merek perusahaan adalah gagasan merek jangka panjang. Pencitraan merek perusahaan berfokus pada pengembangan ciri khas organisasi melalui proses organisasi dan manajerial. Selanjutnya nih, pada pendekatan identitas ini pula, citra dan reputasi diartikan sebagai penentu utama pilihan merek oleh konsumen. Keduanya ini menjadi ciri khas dari sebuah perusahaan. Jadi bisa dibayangin nih sobat, gimana identitas itu memang harus menjelaskan aspek-aspek vital sebuah organisasi. Karena memang sifatnya yang harus banget nih selaras untuk disampaikan ke seluruh masyarakat dan stakeholders. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke konteks KAI atau Kereta Api Indonesia dalam kaitannya dengan pendekatan identitas tadi. Tapi pertanyaan pertamanya, kenapa sih harus banget bahas KAI di video ini? Nah, karena kalau diperhatiin ya, potret-potret yang kita lihat tadi di awal itu benar-benar udah hilang dari gambaran KAI saat ini. Perubahan ini tentu saja tidak terlepas dari upaya rebranding yang dilakukan oleh KAI pada tanggal 28 September 2020 silam. Nah, tanggal ini sekaligus menjadi momen yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-75 KAI dan titik balik dari perubahan KAI menjadi lebih baik. Rebranding ini dilakukan oleh KAI supaya mereka sendiri tidak mengalami stagnansi dan harus terus berkembang dari waktu ke waktu. Konsep inilah yang ternyata sejalan dengan gagasan Heading bahwa merek harus tetap modis dengan adaptasi terus-menerus terhadap perubahan yang muncul. Salah satu bentuk peningkatan produk layanan jasa mereka adalah melalui program transformasi digital yang sebelumnya menggunakan metode manual menjadi aplikasi digital, yaitu Access by KAI, sehingga bisa menunjang efektivitas internal KAI sendiri. Apalagi jika melihat konteks di era teknologi saat ini, orang-orang sudah semakin bergantung pada gadget dan semua yang serba terintegrasi. Nah, tadi kita kan juga udah sempat bahas ya tentang 4 komponen baik internal maupun eksternal yang menjadi landasan dari pendekatan identitas ini. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, soal identitas korporat. Bicara soal identitas korporat, maka bahasannya adalah pasti terkait visual, fisik, dan perilaku perusahaan, sehingga dapat langsung dikenali oleh konsumen dan stakeholders. Identitas korporat ini memiliki 2 perspektif, yakni visual dan strategis. Dalam hal visualnya, fokusnya ada pada penciptaan dan pengelolaan logo, nama, warna, suara, sentuhan, hingga aroma identitas mereka. Jika berbicara mengenai KAI, logo mereka terdiri dari 3 huruf, yaitu K, A, dan I. Nah, bentuk huruf A pada logo KAI ini terinspirasi dari bentuk rel kereta yang berbentuk garis menyambung ke atas. Maknanya, KAI diharapkan terus maju dan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik yang terintegrasi, terpercaya, bersinergi, dan kelak bisa menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terus nih, kalau kalian perhatiin lebih detail lagi, tulisan KAI ini menggunakan italik yang dinamis dan dimodifikasi pada huruf A. Nah, itu menggambarkan karakter KAI yang progresif,
beraliran terbuka, dan terpercaya. Belum lagi perpaduan warna yang digunakan yaitu biru tua dan oranye. Biru tua melambangkan stabilitas, profesionalisme, dan kepercayaan diri. Sementara oranye menunjukkan antusiasme, kreativitas, kesuksesan, dan kebahagiaan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa KAI diharapkan dapat mencerminkan hubungan yang harmonis dan kompeten antara KAI dan seluruh stakeholders. Terakhir dalam identitas korporat yaitu aspek yang berperspektif strategis. Hal ini bisa kalian lihat dari adanya visi dan misi PT KAI Persero, di mana visi mereka adalah untuk menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Selanjutnya, soal identitas organisasi. Kalau ini, kita membahas soal perilaku organisasi, budaya, dan struktur yang menjadi elemen yang saling mempengaruhi cara anggota organisasi memandang siapa diri mereka dan apa yang mereka lakukan untuk kemajuan perusahaan atau organisasi. Ini juga masih berkaitan sama isyarat visual, fisik, dan perilaku perusahaan. Jadi, langsung dikenali sama konsumen dan stakeholders. Berdasarkan company profile yang kita akses, ada istilah penting nih dari KAI, yakni menggambarkan budaya yang diterapkan oleh KAI sendiri, yaitu akronim dari akhlak. A yang berarti amanah, K yang berarti kompeten, H yang berarti harmonis, L yang berarti loyal, A yang berarti adaptif, dan terakhir K yang berarti kolaboratif. Yang ketiga adalah aspek eksternal, yaitu citra korporat. Citra ini adalah kunci dalam gimana pendekatan identitas yang jadi representasi eksternal identitas merek. Citra ini adalah kesan yang dibentuk dari hal formal dan informal yang dibentuk oleh perusahaan. Tapi perlu diingat nih, citra bukan tentang apa yang diyakini oleh perusahaan, dalam hal ini KAI, tapi tentang apa yang diyakini oleh konsumen sendiri. Citra ini pun gak saklek, tapi berkelanjutan untuk melihat bagaimana konsumen dan top manajemen bisa menilai identitas merek itu sendiri. Di dalam usahanya untuk membentuk citra positif, KAI telah melakukan 3 bidang besar. Pertama, melalui pelayanan atau produk yang dimana pegawai KAI di kereta api selalu bersikap ramah, memberikan informasi kepada pelanggan, dan menjaga keamanan selama perjalanan. Dalam upaya itu, KAI pun mencoba untuk membentuk loyalitas konsumen yang menggunakan jasa mereka. Kemudian, publikasi dengan memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat. Hal ini tampak dari peluncuran film dokumenter dan film omnibus atau gabungan film-film pendek yang menceritakan di balik layar perjalanan kereta api. Tujuan produksinya pun untuk menghasilkan citra KAI yang positif dan menarik minat konsumen untuk menggunakan moda transportasi KAI itu sendiri. Terakhir, yaitu komunikasi melalui berita, iklan, dan penghargaan. KAI secara rutin menuliskan artikel berita di website resminya seperti pelayanannya, kegiatan, dan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Beragam penghargaan juga diperoleh seperti Corporate Reputation Awards in kategori Transportation yang diselenggarakan oleh The Economics dalam acara Indonesian Public Relations Summit 2023. PR Practitioner of the Year 2023 Journalist Choice untuk PT Kereta Api Indonesia Persero kategori Communication Team in Infrastructure, Utility, Telecommunication, and Transportasi Industry, dan seterusnya. Jadi, gimana sobat? Keren kan citra dari PT KAI sendiri? Nah, sekarang kita masuk yang terakhir nih, yaitu reputasi. Kalau citra itu dari hal yang diyakini oleh perusahaan dan konsumen, reputasi adalah apa yang udah dilakuin perusahaan soal kinerja dan cara berperilaku dia kepada konsumen dalam waktu yang lama. Biasanya, ini berkaitan sama public relations, juga tentang kisah sukses yang ditekankan, serta CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dari perusahaan itu sendiri.
Berkaitan dengan reputasi tersebut, kalian pernah dengar gak sih tentang kasus pelecehan seksual yang dialami oleh salah satu penumpang KRL rute Bekasi Kampung Badan pada bulan Oktober 2022 silam? Jadi saat itu, penyintas KS pun mengunggah pengalamannya ke medsos dan itu membuat KAI mendapatkan banyak sorotan dari banyak pihak. Menanggapi kasus tersebut, pihak public relation dari KAI pun dinilai mengambil tindakan yang tepat, yakni melakukan publikasi informasi dan berita positif melalui siaran pers berdasarkan data-data yang valid dan bahkan didapatkan dari angkutan penumpang. Hal ini penting banget nih, karena isu yang ada berusaha segera dirumuskan dengan cepat dan berpihak kepada korban, yakni dengan melakukan blacklist terhadap nomor induk kependudukan atau NIK pelaku, sehingga tidak dapat lagi menggunakan layanan KAI. Ada juga nih pernyataan penting yang keluar dari Asdo Artrivianto selaku EVP Corporate Secretary KAI yang mengatakan bahwa KAI sama sekali tidak mentolerir kejadian tersebut dan berharap tidak ada lagi kejadian serupa terulang kembali pada berbagai layanan KAI lainnya. Widih, keren banget kan KAI bisa tegas dan menolak segala bentuk pelecehan seksual yang terjadi di KAI. Hal ini menjadi pernyataan yang memastikan bahwa KAI menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Selanjutnya, mumpung bahas soal elemen eksternal ini, ada satu hal yang perlu kita perhatiin terkait gimana metode untuk mempelajari citra. Ada 3 metode nih. Yang pertama yaitu persepsi. Gimana proses penemuan makna dari otak yang mengidentifikasi dan mengenali unsur yang saling terkait baik dari penglihatan, suara, rasa, dan pendengaran. Yang kedua yaitu kognisi. Tercipta dari penggunaan gambar, kata-kata, dan simbol yang saling menghubungkan tindakan dan objek dengan subjek. Bisa dibilang kognisi ini adalah gambaran mental yang menangkap hubungan spasial. Yang terakhir yaitu sikap, evaluasi yang dilakukan kepada diri, orang lain, objek, dan permasalahan tertentu. Nah, dari sikap ini penting diingat bahwa orang-orang akan cenderung bertindak saat terdapat perubahan yang terjadi. Yang terakhir nih, soal identitas merek. Kalau kita bahas soal identitas merek, pasti nggak pernah lepas dari kemungkinan adanya celah atau kekurangan dalam menerapkan citra dan budaya. Hal ini mostly terjadi karena top management tidak mencapai ekspektasi dan persepsi dari identitas merek. Tapi tenang aja sobat, Heading dalam bukunya tahun 2009 sudah menjelaskan cara untuk menyatukan celah identitas ini. Ada 5 cara. Yang pertama, stating atau menyatakan. Menyatakan di sini diartikan sebagai menyatakan visi dan identitas merek perusahaan dan mengartikulasikan nilai-nilai inti di balik merek. Nah, di sini kita dapat melihat nih dari gimana KAI melakukan rebranding pada tahun 2020 untuk menegaskan nilai identitas kepada publik yang meliputi pembaharuan visi, misi, dan logo perusahaan. Yang kedua yaitu organizing atau menata. Ini berkaitan dengan bagaimana pengkaitan antara visi dengan budaya dan praktik citra. Dalam konteks KAI, kita bisa melihat bagaimana KAI merealisasikan visinya dengan misi yang sudah jelas, yaitu dengan akhlak tadi nih, di mana PT KAI fokus dalam pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan. Selanjutnya, involving atau melibatkan. Perlu untuk melibatkan stakeholder dengan budaya dan citra dalam organisasi dan berinteraksi dengan karyawan untuk terlibat dalam memberikan citra kepada konsumen. Dalam konteks KAI, internal mereka adalah karyawan perusahaan yang berjumlah kurang lebih 27.365 dan stakeholder eksternal yaitu kerjasama dengan anak perusahaan yaitu Loco Cafe yang merupakan bagian dari KAI Services. Yang keempat yaitu integrating atau mengintegrasikan. Dalam hal ini, perlu untuk mengintegrasikan budaya dan citra dengan identitas merek yang baru.
Kalau dilihat sebelumnya, KAI mengedepankan layanan, profesional, kenyamanan, keselamatan, dan kejujuran. Namun kini, KAI mulai melihat dari segi sistem dan lingkungan, apa yang dibutuhkan oleh warga Indonesia sekarang. Dengan demikian, KAI pun berharap dengan terbentuknya citra KAI yang baru akan mengedepankan layanan transportasi secara menyeluruh menjadi sebuah ekosistem. Dan yang terakhir nih sobat, yaitu monitoring atau memantau. Memantau di sini berarti melacak celah branding perusahaan dan kinerja merek. Kalau KAI sendiri sudah melakukan pembaruan identitas dan citranya karena pengen menyesuaikan dengan kondisi dunia saat ini. Sebelumnya, KAI ini punya nilai yang berkaitan dengan integritas, profesional, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima yang berfokus terhadap pelayanan. Tapi sekarang, KAI memperbarui temanya yaitu teknologi enhance dengan harapan agar dapat membangun kerjasama yang sinergis dan kedepannya menjadi arah untuk membuat kebijakan perusahaan. So, itu dia tadi presentasi dengan teori pendekatan identitas yang menggunakan studi kasus PT KAI Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok 3 manajemen merek kelas B dengan dosen pengampu Alexander Beni Pramudianto MSI. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you!